Di sebuah desa kecil yang tenang, di antara hamparan sawah hijau dan suara burung yang bersahutan setiap pagi, berdiri sebuah madrasah sederhana yang terbuat dari kayu dan papan. Tidak besar, tapi cukup untuk menampung anak-anak desa yang haus akan ilmu agama dan kehidupan. Disinilah, seorang guru tua bernama Kiai Humaidi mengabdikan hidupnya. Kiai Humaidi bukanlah sosok yang kaya harta, tapi kaya akan ilmu dan kasih sayang. Usianya sudah melewati kepala 6, rambutnya memutih, wajahnya penuh kerut yang justru menambah wibawa. Suaranya lembut tapi tegas, dan setiap tutur katanya seolah membawa ketenangan. Setiap pagi beliau datang lebih awal daripada siapapun. Beliau menyapu lantai madrasah dengan tangan sendiri, merapikan meja-meja kayu, dan tak lupa menyeka debu dari sebuah kursi di barisan paling depan, kursi yang selalu dibiarkan kosong. Anak-anak sering bertanya-tanya, "Pak Kiai, kenapa kursi yang itu tidak pernah diduduki?" Tanya Hasan, salah satu santri yang paling penasaran. Kiai Humaidi hanya tersenyum, lalu menjawab dengan kalimat yang sama setiap kali ditanya, "Kursi itu untuk murid yang paling istimewa." Anak-anak pun saling menebak. Mungkin itu untuk pejabat? Untuk anak seorang dermawan? Atau murid yang sangat pandai? Tapi hari demi hari berlalu, bulan berganti tahun, dan tak satu pun orang pernah duduk di kursi itu. Bahkan ketika murid datang berduyun-duyun, dan bangku lain sudah penuh, kursi itu tetap tak tersentuh. Seolah ada aura tak terlihat, yang membuat semua segan untuk mendudukinya. Waktu terus berjalan. Anak-anak yang dulu duduk bersila di hadapan Kiai Humaidi kini telah dewasa. Ada yang menjadi ustaz, guru, pengusaha, bahkan pejabat. Mereka semua mengenang masa kecil mereka dengan penuh cinta, mengingat nasihat dan pelajaran hidup dari sang Kiai. Meski zaman berubah, Kiai Humaidi tetap mengajar dengan semangat yang tak pernah padam. Tubuhnya mulai membungkuk, langkahnya melambat, tapi semangatnya seperti api yang tak pernah padam. Ia tetap membersihkan ruang kelas, tetap menyeka kursi yang sama, dan tetap berkata, "Itu untuk murid yang paling istimewa." Suatu hari Kiai Humaidi jatuh sakit. Para murid yang sudah dewasa datang menjenguk. Madrasah itu yang dahulu hanya diisi suara anak-anak mengaji, kini penuh dengan para alumni yang tak ingin kehilangan guru mereka. Beberapa hari kemudian, kabar duka itu datang. Kiai Humaidi telah wafat dengan tenang, dikelilingi para santri dan keluarganya. Ia meninggalkan dunia dengan wajah tersenyum, seperti telah menyelesaikan tugas terakhirnya. Setelah pemakaman, keluarga dan para alumni berkumpul di madrasah. Di situ, salah satu santri senior membuka surat wasiat yang ditinggalkan Kiai Humaidi. Tulisannya rapi, walau goresannya menunjukkan tangan yang mulai lemah. Dengan suara bergetar, sang santri membaca, "Untuk seluruh muridku yang kucintai seperti anakku sendiri. Kalian mungkin sering bertanya tentang kursi kosong di barisan depan. Hari ini saat aku sudah tiada, izinkan aku memberi jawabannya. Kursi itu adalah untuk anakku, satu-satunya anak yang Allah titipkan padaku. Ia meninggal di usia 5 tahun, saat aku sedang mengajar kalian. Hari itu, aku mendengar kabar duka ketika sedang menjelaskan tentang sabar dan ridha atas takdir. Aku tak sempat memeluknya, tak sempat mengajarinya mengaji seperti aku mengajarkan pada kalian semua. Sejak hari itu, aku menyisakan satu tempat untuknya. Sebagai bentuk rindu, penyesalan, sekaligus doa, agar setiap ilmu yang kalian terima menjadi pahala yang mengalir untuknya juga. Dia memang tak sempat duduk di sana, tapi aku percaya, dari alam sana, dia melihatnya." Hening menyelimuti ruangan. Tak ada yang berkata-kata. Beberapa menunduk, sebagian meneteskan air mata. Kini mereka mengerti bahwa kursi kosong itu bukan sekadar bangku. Ia adalah simbol cinta, kehilangan, dan pengabdian seorang guru, seorang
An-Nayah yang memilih tetap memberi, walau hatinya pernah retak. Dan sejak hari itu, kursi itu tak pernah lagi dianggap kosong. Itu adalah tempat paling penuh di seluruh madrasah. Hari-hari setelah wafatnya Kiai Humaidi berjalan dengan sunyi, namun penuh makna. Madrasah yang dulu riuh dengan suara tawanya kini seperti kehilangan cahaya. Para santri masih datang seperti biasa, tetapi tak ada lagi suara lembut yang menyapa. Di pagi hari, tak ada lagi tangan tua yang menyapu halaman dan menyeka debu dari kursi di barisan depan. Namun, ada satu hal yang tetap tidak berubah. Kursi itu, kursi tua yang masih berada di tempatnya, tak tersentuh. Seolah menjaga kenangan dan rasa rindu yang tak sempat terucap. Suatu hari Arif, salah satu murid paling dekat dengan Kiai Humaidi, duduk di bawah pohon mangga di samping madrasah. Ia memegang surat wasiat yang sudah mulai lusuh karena terus dibaca. Matanya berkaca-kaca. Ia masih teringat jelas wajah gurunya, senyumnya yang damai, dan cara beliau menyebut setiap nama murid dengan penuh cinta. Arif kini telah menjadi seorang guru juga, mengajar di sekolah negeri di kota. Tapi ia selalu pulang setiap pekan untuk mengurus madrasah peninggalan Kiai. Ia merasa memiliki tanggung jawab, bukan karena ditugasi, tapi karena rasa hormat dan cinta yang terlalu besar pada sang guru. Suatu malam, Arif memutuskan untuk membuka kembali kamar pribadi Kiai Humaidi di madrasah. Kamar itu sebelumnya dikunci oleh keluarga, namun kini, atas izin mereka, Arif diperbolehkan masuk. Kamar itu sangat sederhana. Sebuah ranjang kayu kecil, rak buku penuh kitab kuning dan buku-buku agama, serta sebuah sajadah yang tampak sudah usang. Di sudut ruangan ada sebuah peti kecil yang terbuat dari kayu jati. Arif membukanya perlahan. Di dalam peti itu terdapat beberapa barang. Baju kecil anak-anak yang sudah pudar warnanya, sebuah catatan harian dengan tulisan tangan Kiai, dan sebuah foto tua yang hampir pudar. Di foto itu tampak seorang anak laki-laki kecil berdiri di samping Kiai Humaidi yang masih muda. Wajah mereka mirip. Senyuman anak itu polos, memandang kamera dengan rasa ingin tahu. Air mata Arif mengalir pelan. Ia membuka catatan harian itu dan membaca beberapa halaman. Ternyata, di balik wajah tenang dan sabar sang Kiai, tersimpan duka yang dalam, dukanya seorang ayah. Hari ini aku harus tetap mengajar, padahal hatiku ingin lari ke rumah sakit. Anakku demam tinggi, tapi anak-anak, madrasah sedang ujian. Ya Allah, kuatkan aku. Hari ini anakku pergi. Saat aku sedang menjelaskan tentang takdir kepada murid-muridku, aku menerima kabar duka. Aku tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Aku hanya bisa memeluk bajunya yang tertinggal. Setiap kali aku melihat kursi kosong itu, aku membayangkan dia duduk di sana, mendengarkan, menjawab pertanyaan, menirukan lafaz Al-Quran seperti murid-murid yang lain. Tapi itu hanya bayangan. Yang nyata adalah, dia telah tiada. Lembaran demi lembaran dibaca oleh Arif dengan hati yang berat. Ia kini mengerti bahwa pengabdian Kiai Humaidi bukan hanya kepada murid, tapi juga sebagai bentuk pelarian dari kehilangan. Ia mengajar bukan hanya karena cinta ilmu, tapi juga karena ingin mengalirkan cinta kepada anak yang tak sempat ia besarkan. Keesokan harinya, Arif mengumpulkan seluruh santri dan alumni yang bisa datang. Di tengah ruang kelas, di hadapan kursi kosong yang selama ini menjadi misteri, ia berdiri dan berbicara. Teman-teman semua, kita semua tahu bahwa Kiai Humaidi telah pergi. Tapi beliau meninggalkan sesuatu yang lebih dari sekadar ilmu. Beliau meninggalkan cinta, pengorbanan, dan teladan. Kursi ini, Arif menunjuk ke kursi kosong, adalah simbol dari itu semua. Semua mata tertuju pada kursi itu. Kita tidak bisa menghadirkan anak beliau kembali, tapi kita bisa menghadirkan semangatnya. Mulai hari ini, kursi ini tidak akan lagi kosong karena duka, tapi akan diisi oleh anak-anak yang ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Kursi ini akan menjadi tempat bagi siapapun yang ingin belajar dengan hati.
mereka pun sepakat. Kursi itu, kursi istimewa. Setiap minggu akan diisi oleh murid yang paling rajin, paling jujur, atau paling bersemangat dalam belajar. Bukan karena nilainya paling tinggi, tapi karena niatnya paling murni. Dan sebelum duduk, mereka harus tahu kisah di baliknya. Madrasah itu hidup kembali. Anak-anak datang dengan semangat baru. Mereka bukan hanya belajar membaca dan menulis, tapi juga belajar mencintai ilmu, menghargai guru, dan memahami bahwa setiap ilmu datang bersama perjuangan. Dan di setiap mata pelajaran, ketika guru baru mengajar, mereka selalu mengawali dengan kisah tentang Kiai Humaidi dan kursi kosongnya, agar mereka tahu bahwa seorang guru sejati tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata, tapi dengan hati dan air mata. Warisan Kiai Humaidi bukan pada gedung atau uang, tapi pada jiwa-jiwa yang ia bentuk, anak-anak desa yang kini menjadi penerang di jalan hidup orang lain. Dan kursi kosong itu kini penuh makna. Tahun-tahun berlalu, madrasah kecil itu kini telah banyak berubah. Beberapa bagian bangunannya telah direnovasi oleh para alumni yang dahulu pernah belajar di sana. Dindingnya yang dulu terbuat dari papan kayu kini telah menjadi tembok bata yang dicat putih. Lantainya tak lagi berdebu karena tanah, melainkan telah dilapisi keramik sederhana. Namun satu hal tetap tak berubah, letak kursi istimewa di barisan depan. Anak-anak baru terus berdatangan. Generasi demi generasi belajar di bawah langit yang sama, di bawah naungan warisan ilmu dari seorang guru yang tak lagi ada secara fisik, tapi tetap hidup dalam cerita. Nama Kiai Humaidi tak pernah dilupakan. Bahkan murid yang belum pernah bertemu dengannya pun merasa seolah mengenalnya, karena cerita tentang beliau diceritakan ulang dengan penuh hormat dan haru. Namun tak semua tahu kisah sepenuhnya. Banyak yang hanya mengenal beliau sebagai guru hebat, sebagai teladan. Tak banyak yang benar-benar mengerti betapa besar rasa kehilangan yang beliau simpan selama hidupnya. Hingga pada suatu sore, datang seorang perempuan tua ke madrasah. Pakaiannya sederhana namun rapi. Di tangannya ada sebuah map berwarna coklat. Ia datang sendirian, dibantu tongkat kayu karena kakinya sudah lemah. Arif, yang saat itu sedang memberi bimbingan di madrasah, menyambutnya. "Assalamualaikum, Bu. Ada yang bisa kami bantu?" tanya Arif dengan ramah. Perempuan itu tersenyum lemah. "Waalaikumsalam. Saya Siti Maryam. Saya istri dari Kiai Humaidi." Semua yang mendengarnya terdiam. Arif mempersilakannya duduk, sementara para santri diam-diam memperhatikan dari jauh. "Saya datang bukan untuk membuat keramaian," ucap Bu Siti dengan suara pelan. "Tapi saya ingin menyerahkan sesuatu yang belum pernah Kiai tunjukkan pada siapapun. Ini tentang anak kami." Ia membuka map coklat itu dan mengeluarkan beberapa lembar kertas yang telah menguning. Di sana ada catatan harian, surat-surat, dan bahkan beberapa coretan tangan kecil milik anak mereka. Salah satunya adalah gambar dua orang, seorang laki-laki berjubah dan seorang anak kecil, berdiri di depan papan tulis. Di bawah gambar itu tertulis dengan huruf besar yang masih belajar, "Abi dan aku belajar mengaji." Saat anak kami Fadil meninggal, Kiai sangat terpukul. Tapi ia tidak menunjukkan pada siapapun, kata Bu Siti. Ia hanya menangis diam-diam. Lalu keesokan harinya, ia bangun dan berkata, "Aku akan ajarkan anak-anak itu seolah aku sedang mengajari Fadil." Sejak saat itu ia berubah. Ia makin rajin mengajar. Tapi setiap malam, ia menyeka kursi kecil di rumah kami yang sudah tak diduduki anak itu. Lalu, ketika kursi di madrasah itu dibiarkan kosong, aku tahu itu untuk Fadil. Arif tak kuasa menahan air mata. Para santri yang mendengar perlahan mendekat. Mereka semua duduk bersila di sekitar Bu Siti. "Anak kami memang tidak sempat duduk di kursi itu," lanjutnya, suaranya mulai gemetar. "Tapi ia hidup di setiap huruf yang Kiai ajarkan. Setiap ayat yang kalian baca. Kiai percaya, meski anaknya tak bisa hadir secara fisik,
ia bisa hadir melalui kalian. Bu Siti kemudian mengambil jawas mushaf kecil. Ini mushaf pertama yang Kiai belikan untuk Fadil, tapi belum sempat ia baca. Hari ini saya ingin mushaf ini disimpan di rak madrasah ini, sebagai pengingat bahwa ada seorang anak yang tak pernah duduk di kursi itu, tapi seluruh hidup ayahnya didedikasikan untuknya, lewat kalian semua. Sejak hari itu, mushaf kecil itu disimpan dalam lemari kaca di depan kelas, tepat di samping kursi istimewa. Di bawahnya ditulis sebuah kalimat, untuk Fadil, anak yang tak sempat belajar, tapi menjadi alasan mengapa ilmu ini terus diajarkan. Setiap santri yang baru datang ke madrasah akan duduk bersila di depan mushaf itu. Mereka akan mendengarkan kisah tentang Fadil, tentang Kiai Humaidi, dan tentang makna sejati dari pengabdian. Dan yang paling penting, mereka belajar bahwa ilmu yang diajarkan bukan hanya untuk diri sendiri. Ilmu itu adalah warisan yang mengalirkan cinta, kehilangan, dan harapan. Kini, kursi itu tidak lagi kosong. Ia penuh dengan jiwa, dengan doa, dan dengan kisah tentang seorang anak yang tak pernah sempat diajar, tapi justru membuat ribuan anak lainnya belajar dengan sungguh-sungguh. Dan di setiap doa murid-murid madrasah itu, nama Kiai Humaidi dan Fadil selalu disebut bersama, dalam diam yang penuh makna. Beberapa tahun telah berlalu sejak kedatangan Bu Siti Mariam ke madrasah, dan pengungkapan kisah sebenarnya di balik kursi kosong yang melegenda itu. Kini madrasah tersebut telah menjadi pusat belajar yang tidak hanya dikenal di desa, tapi juga di kecamatan sekitar. Banyak anak-anak dari desa tetangga yang sengaja dikirim oleh orang tuanya untuk belajar di sana, karena cerita tentang Kiai Humaidi dan warisannya telah menyebar luas. Arif, sang murid kesayangan Kiai, kini menjadi kepala madrasah. Ia tidak hanya menjaga tradisi, tapi juga melanjutkan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh gurunya. Ia tetap sederhana, tetap lembut dalam bertutur, dan selalu memulai pelajaran dengan mengingatkan para murid tentang kursi istimewa di barisan depan. Kursi ini, ujarnya suatu hari saat awal tahun ajaran baru dimulai, bukan kursi biasa, ia adalah lambang cinta yang tak pernah usang. Ia adalah tempat duduk bagi siapapun yang belajar dengan hati. Anak-anak yang duduk di sana setiap pekannya selalu berbeda, sesuai dengan semangat dan akhlak mereka dalam belajar. Tidak ada persaingan yang keras, yang ada hanyalah semangat meneladani. Namun, seperti hidup yang terus berputar, tak semua berjalan mulus. Pada suatu musim hujan, hujan turun deras selama berhari-hari. Angin kencang datang bersama petir yang menyambar-nyambar. Pohon-pohon tumbang, dan beberapa rumah di desa rusak. Madrasah pun ikut terkena dampaknya. Sebagian atap ruang utama roboh. Air hujan masuk dan membasahi meja, kitab, dan kursi-kursi, termasuk kursi istimewa di barisan depan. Ketika pagi datang dan hujan mereda, Arif bersama para guru dan santri bergegas membersihkan madrasah. Mereka mengangkat bangku-bangku, menyelamatkan kitab yang masih bisa diselamatkan, dan mengepel lantai yang becek. Namun ketika Arif melihat ke barisan depan, hatinya terhenti. Kursi istimewa itu patah. Salah satu kakinya retak parah, dan sandarannya pecah. Ia terduduk diam di sana, menatap kursi itu seolah tak percaya. Kursi ini akhirnya lelah juga, gumamnya pelan. Para santri yang melihat ikut diam. Mereka tahu, kursi itu bukan sembarang kursi. Ia telah menjadi bagian dari sejarah. Menyentuhnya, seperti menyentuh kenangan tentang Kiai Humaidi dan Fadil, anak yang tak sempat belajar. Sore harinya, setelah kerusakan sebagian bangunan berhasil ditangani sementara, Arif duduk di ruang guru bersama beberapa alumni yang datang membantu. Salah satu dari mereka, Lutfi, yang kini menjadi arsitek, berkata, "Kita bisa buat kursi baru, yang lebih kuat. Kita tiru bentuknya. Kita pakai kayu terbaik." Namun Arif menggeleng pelan. Bukan tentang kayunya. Kursi itu punya jiwa,
dan jiwa itu tidak bisa disalin. Malam itu Arif menulis di buku harian madrasah. Ia menulis tentang hari ketika kursi itu patah, tentang perasaan kehilangan yang anehnya terasa sama dengan hari ketika Kiai Humaidi wafat. Ia menulis dengan air mata yang jatuh perlahan, air mata yang tak bisa dilihat siapapun, tapi dipahami oleh setiap hati yang pernah merindukan sosok seorang guru. Keesokan harinya, Arif mengumpulkan seluruh santri. Anak-anak, kursi itu telah patah. Tapi bukan berarti semangatnya hilang, ucapnya di tengah aula sederhana. Kursi itu memang kosong hari ini, tapi bukan karena duka, melainkan karena ia telah menyelesaikan tugasnya. Para santri terdiam. Beberapa yang lebih besar mulai memahami bahwa yang dimaksud Arif bukan sekadar kursi fisik, melainkan perjalanan cinta yang telah tuntas. Kini, tugasnya berpindah ke kalian, lanjut Arif. Kalianlah yang harus menjadi kursi istimewa itu, tempat bersandarnya ilmu. Kalianlah yang harus menyambung mimpi Kiai Humaidi. Kita tidak akan membuat kursi baru. Kita akan membiarkan tempat itu kosong. Tapi bukan hampa. Ia tetap ada dalam setiap doa, dalam semangat belajar, dalam kebaikan kalian. Dan sejak saat itu, barisan depan di madrasah itu tetap menyisakan satu tempat kosong. Tidak lagi dengan bangku tua, tapi dengan sebuah papan kecil di lantai bertuliskan, "Tempat ini untuk Fadil dan untuk siapapun yang belajar dengan cinta." Kursi itu memang sudah tiada. Tapi setiap anak yang belajar di madrasah itu tahu bahwa tempat itu masih penuh. Penuh oleh kenangan, penuh oleh semangat, penuh oleh cinta yang diwariskan dari seorang guru kepada dunia yang tak pernah berhenti belajar. Dan kursi kosong itu menjadi kursi paling penuh di seluruh jagat ilmu. Waktu terus berlalu, seperti air sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Tahun demi tahun berganti, anak-anak yang dulu belajar di madrasah itu kini telah tumbuh dewasa. Sebagian menjadi guru, sebagian menjadi ustaz, sebagian lainnya menjadi pitanisi dan pedagang yang jujur, membawa nilai-nilai yang dulu diajarkan oleh Kiai Humaidi. Madrasah itu kini berdiri lebih kokoh. Beberapa ruangan tambahan dibangun, taman kecil ditanam di halaman, dan perpustakaan baru berdiri di sebelah utara. Namun satu hal tetap dijaga. Ruang utama tempat kursi istimewa dulu berada masih menyisakan tempat kosong di barisan depan. Kini, tempat itu ditandai oleh sebuah sajadah kecil dan rak mungil yang menampung mushaf-mushaf dan catatan-catatan warisan dari Kiai Humaidi. Arif, yang kini rambutnya mulai beruban, tetap menjadi penjaga utama madrasah itu. Ia tidak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Ia tetap menyapu halaman sendiri setiap pagi, menyambut anak-anak yang datang dengan senyum, dan sesekali duduk di tepi ruang utama sambil memandangi tempat kosong itu dengan pandangan yang dalam. Suatu pagi, saat udara desa masih sejuk dan embun, belum sepenuhnya menguap dari daun-daun, seorang anak laki-laki kecil datang bersama ibunya. Anak itu tampak pendiam, namun matanya memancarkan rasa ingin tahu yang besar. "Assalamualaikum," ucap sang ibu dengan lembut. "Waalaikumsalam," jawab Arif. "Ada yang bisa kami bantu, Bu? Saya dengar madrasah ini menerima murid baru yang belum bisa membaca. Anak saya belum lancar membaca huruf Arab maupun Latin, tapi saya ingin dia belajar di sini." Arif menatap anak itu dengan lembut. "Siapa namamu, Nah?" "Namaku Fadil, Pak." Arif terdiam. Dadanya serasa dipukul sesuatu yang tak terlihat. Nama itu, nama yang sejak lama hanya hidup dalam cerita dan doa, kini hadir di hadapannya, dalam bentuk seorang anak kecil yang nyata. "Fadil?" ulang Arif, memastikan, walau hatinya sudah tahu jawabannya. Anak itu mengangguk. "Iya, Fadil. Aku suka nama itu karena kata ibu, itu nama anak yang dicintai banyak orang." Arif menatap sang ibu. Perempuan itu tersenyum,
tampak seperti seseorang yang sudah mendengar kisah tentang kursi kosong itu. "Ya Pak," katanya pelan. "Saya memang sengaja menamainya Fadil. Saya bukan keluarga Kiai Humaidi, tapi saya dulu santri di sini. Beberapa tahun setelah beliau wafat, saya belajar banyak dari kisah beliau. Saat saya melahirkan anak ini, saya hanya bisa berdoa. Semoga anak ini kelak punya hati yang sebersih Fadil, meski ia bukan Fadil yang dulu." Air mata menitik dari mata Arif. Ia tak bisa menahan perasaan haru yang membuncah. "Bu, bolehkah hari ini Fadil duduk di tempat kosong itu?" tanya Arif dengan suara gemetar. Sang ibu terkejut. "Bukankah tempat itu tidak boleh diisi?" Arif mengangguk pelan. "Selama ini ya, tapi mungkin sekarang waktunya. Mungkin sekarang saatnya tempat itu kembali terisi. Bukan oleh kesedihan, bukan oleh bayang-bayang, tapi oleh harapan baru." Dan hari itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tempat yang dulu diisi oleh kursi tua itu kembali diduduki. Fadil kecil duduk di atas sajadah kecil, memegang mushaf yang dulu disimpan untuk mengenang nama yang sama. Semua murid memperhatikannya. Tak ada iri, tak ada tanya. Hanya diam yang penuh takzim, seolah semua mengerti bahwa hari itu adalah hari yang istimewa. Fadil kecil pun belajar dengan giat. Ia tidak cepat memahami, tapi ia tidak pernah putus asa. Ia suka mendengar kisah Kiai Humaidi, suka membaca catatan-catatan beliau, dan selalu bertanya tentang makna di balik setiap ayat yang ia baca. Beberapa tahun kemudian, Fadil tumbuh menjadi anak yang rendah hati dan cerdas. Ia sering membantu adik kelasnya membaca. Ia suka membersihkan perpustakaan, menyusun kitab, dan tak pernah melewatkan waktu sholat berjamaah. Pada suatu malam Ramadan, Arif memanggilnya ke ruang guru. "Fadil, apakah kamu tahu, kamu pernah duduk di tempat yang sangat istimewa?" Fadil mengangguk. "Saya ingat Pak Guru bilang tempat itu dulu untuk seseorang yang sangat dicintai." "Ya, dan kamu tahu, kamu membawa harapan baru. Kamu tidak menggantikan siapapun, tapi kamu membawa semangat yang sama. Dan karena itu, mulai Ramadan tahun ini, tempat itu tidak akan kosong lagi. Kita akan beri nama tempat itu Ruang Fadil." Fadil terkejut. "Tapi, saya hanya murid biasa." "Justru itu, karena yang luar biasa bukan siapa kamu, tapi bagaimana kamu belajar. Bagaimana kamu menjaga adab, semangat, dan cinta pada ilmu. Sama seperti yang dilakukan oleh Fadil yang dulu, lewat ayahnya." Hari itu, madrasah kembali punya cerita baru. Sebuah siklus yang seolah melingkar indah. Dari seorang guru yang kehilangan anak, hingga hadirnya seorang anak yang menghidupkan kembali semangat sang guru. Kini, di depan ruang utama madrasah itu tertulis, "Ruang Fadil, untuk semua anak yang ingin belajar dengan hati." Dan ketika orang-orang bertanya, di mana Fadil berada sekarang, mereka tidak hanya menunjuk pada satu orang. Mereka menunjuk pada setiap anak yang duduk dengan semangat, belajar dengan sabar, dan membawa cinta dalam mencari ilmu. Karena Fadil kini ada di hati setiap anak yang mencintai kebaikan. Fadil kecil kini sudah remaja. Suaranya mulai berubah, tubuhnya lebih tinggi, dan wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda kedewasaan. Namun yang paling menonjol bukan itu. Ia tumbuh dengan mata yang jernih dan hati yang lapang, seperti cermin dari jiwa seorang guru yang dulu mengosongkan satu kursi demi cinta yang tak selesai. Madrasah tempatnya belajar terus berkembang. Bangunan-bangunan baru bermunculan. Bantuan dari para alumni yang sukses di luar daerah terus mengalir. Beberapa sudah menjadi tokoh masyarakat, dosen, hingga pejabat. Tapi semuanya punya satu hal yang sama. Ketika ditanya dari mana awal mereka belajar, mereka menjawab, dari kursi kosong itu. Kini, madrasah memiliki nama baru, Madrasah Nurul Fadil, untuk mengenang dua sosok bernama sama. Yang satu telah lama pergi,
dan yang satu sedang tumbuh menjadi cahaya baru. Fadil muda, dengan bimbingan Ustaz Arif, menjadi semacam teladan bagi santri-santri lainnya. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia belajar dengan sepenuh hati. Ia tahu ia bukan siapa-siapa, tapi ia tidak pernah merasa kecil. Ia tidak mengejar penghargaan, tapi selalu hadir lebih awal dari yang lain, membuka jendela kelas, merapikan mushaf, dan mengajari adik kelas membaca huruf hijaiyah dengan sabar. Suatu sore, di sebuah pengajian khusus alumni dan santri aktif, Ustaz Arif berdiri di depan para hadirin, memegang naskah tua yang telah lama disimpannya di dalam rak pribadi. "Saudara-saudaraku," ucapnya pelan, "ada satu warisan terakhir dari Kiai Humaidi yang belum pernah saya bacakan di hadapan siapa pun." Semua terdiam, bahkan suara burung pun seolah berhenti. Ini adalah tulisan tangan beliau, sebuah catatan yang ditulis tidak lama sebelum wafatnya. Judulnya sederhana, "Ilmu yang Tidak Akan Mati." Arif mulai membacakan isi catatan itu. "Jika suatu hari nanti aku sudah tiada, jangan kenang aku karena jasaku. Kenanglah karena ilmu yang kutitipkan padamu. Ilmu itu bukan milikku, tapi milik Allah, dan aku hanya perantara kecil yang mencoba menyalurkannya. Jika ada satu anak yang terus belajar, maka aku akan tetap hidup. Kursi yang kosong itu adalah doa. Jika kau duduk dengan adab dan cinta, maka kau telah menjawab doaku." Terdengar beberapa hadirin mulai terisak pelan. "Anakku, Fadil, tidak sempat kuajari, tapi mungkin Allah mengajarinya lewat kalian. Maka jadilah Fadil. Jadilah siapapun yang mau belajar tanpa mengeluh, mau memberi tanpa pamrih, dan mau menghidupkan ilmu dalam kehidupan." Setelah selesai dibacakan, suasana hening. Tidak ada yang berbicara, tapi semuanya merasa disentuh. Banyak mata yang basah, bukan karena sedih semata, tapi karena terasa dekatnya cinta seorang guru kepada murid-muridnya. Setelah pengajian, Fadil duduk lama di depan ruang utama, di tempat yang dulu hanya berisi kursi kosong. Kini di tempat itu berdiri rak mushaf, papan nama, dan sajadah kecil yang tetap dijaga bersih. Ia menatap kosong ke depan, tapi pikirannya jauh. Arif duduk di sampingnya. "Fadil," katanya pelan, "apa yang kamu rasakan hari ini?" Fadil menghela napas. "Saya merasa kecil, Ustaz, tapi juga merasa punya tanggung jawab besar." "Itu perasaan yang benar," jawab Arif sambil menepuk punggungnya. "Karena orang yang tahu ilmunya kecil, justru akan belajar terus. Dan orang yang merasa punya tanggung jawab, akan terus menjaga hati." Fadil menoleh. "Ustaz, apakah saya akan bisa meneruskan jejak Kiai Humaidi?" Arif tersenyum. "Nak, kau tidak harus menjadi seperti beliau, karena yang dibutuhkan dunia ini bukan duplikat, tapi penerus yang punya hati sendiri. Kau sudah berada di jalan itu. Dan selama kau terus melangkah, kau akan menjadi cahaya seperti namamu." Beberapa tahun kemudian, Arif wafat dalam usia senja, setelah mengajar hingga hari-hari terakhir hidupnya. Wafatnya menggemparkan para alumni, masyarakat, bahkan murid-murid yang baru mengenalnya beberapa tahun terakhir. Namun sebelum wafat, Arif meninggalkan satu surat wasiat, sangat singkat. "Jika aku pergi, jangan tangisi aku. Cukup pastikan bahwa tempat yang dulu kosong itu tetap terisi oleh semangat. Dan biarkan Fadil melanjutkan tugas yang belum selesai." Kini, Fadil menjadi guru di madrasah yang sama. Ia duduk di kursi yang dulu diduduki Arif, bukan karena ia menginginkannya, tapi karena kepercayaan para guru dan masyarakat mengarah padanya. Dan setiap ia membuka pelajaran, ia selalu berkata, "Tempat ini dulu kosong karena cinta. Dan sekarang, tempat ini penuh juga karena cinta. Maka jangan pernah berhenti belajar dengan hati." Madrasah Nurul Fadil tetap berdiri, sederhana namun penuh jiwa. Dan kursi itu, meski tak lagi ada bentuk fisiknya, tetap ada. Dalam cerita, dalam semangat,
dan dalam setiap jiwa yang mau belajar karena Allah. Warisan Kiai Humaidi tak pernah usang. Ia hidup dalam fadil, dalam siapapun yang belajar, dalam setiap ruang ilmu yang diawali dengan niat dan cinta. Waktu terus bergulir, membawa perubahan yang tak terelakkan. Madrasah Nurul Fadil, yang dahulu hanya sebuah bangunan kecil di desa, kini menjadi pusat ilmu yang diakui oleh banyak orang. Tapi yang paling membanggakan, bukanlah fisiknya yang makin megah, melainkan jiwa dan semangat yang tak pernah luntur dari setiap orang yang belajar dan mengajar di sana. Fadil kini bukan hanya seorang guru muda, melainkan juga sosok panutan yang dikagumi oleh banyak murid dan alumni. Ia tak pernah melupakan pesan yang diwariskan Kiai Humaidi dan Ustaz Arif, bahwa belajar bukan sekadar menyerap ilmu, tapi juga menjaga hati, menyebarkan kebaikan, dan menghidupkan harapan. Suatu sore ketika matahari mulai merunduk di balik perbukitan, Fadil duduk di beranda madrasah, sambil menatap kursi kosong yang kini hanya tersisa jejaknya. Hatinya tenang, namun pikirannya mengembara jauh. Tiba-tiba seorang murid kecil bernama Laila datang menghampirinya. Dengan polos ia bertanya, "Ustaz, kenapa kursi di barisan depan itu selalu kosong? Apakah memang tidak boleh ada yang duduk di situ?" Fadil tersenyum lembut, menyentuh kepala Laila, dan mulai bercerita. "Dulu, kursi itu disisakan oleh guru kita yang sangat bijak. Kursi itu untuk seseorang yang sangat istimewa, yang tak pernah sempat belajar bersamanya. Tapi lebih dari itu, kursi itu juga mengajarkan kita tentang harapan dan cinta yang tak pernah habis. Ia kosong bukan karena tak berharga, tapi karena mengajak kita untuk selalu ingat bahwa ilmu yang kita pelajari harus membawa kebaikan untuk semua." Mata Laila berbinar-binar, seolah baru mengerti bahwa di balik sebuah kursi kosong terdapat kisah hidup yang penuh makna. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, Fadil terus mengajarkan ilmu dan nilai-nilai kehidupan kepada generasi penerus. Ia selalu mengingatkan bahwa setiap murid adalah kursi istimewa yang berhak mendapat perhatian dan cinta. Pada suatu malam penuh bintang, saat seluruh madrasah tengah berkumpul dalam acara peringatan wafatnya Kiai Humaidi, Fadil berdiri di tengah-tengah mereka, mengangkat tangan untuk berdoa. "Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari bukan hanya harta dunia, tapi cahaya di akhirat. Jadikanlah setiap hati yang belajar di sini menjadi terang yang tak pernah padam. Seperti cahaya yang dulu pernah menerangi guru kami, yang meski telah tiada, tetap hidup dalam setiap ilmu dan kebaikan yang kami sebarkan." Suara doa itu bergema dalam keheningan malam, menyatu dengan desir angin dan gemerisik daun yang seolah menyambut permohonan tulus itu. Malam itu, banyak yang merasakan damai. Bukan hanya karena doa, tapi karena keyakinan bahwa sesuatu yang baik dan tulus tidak akan pernah hilang, meski wujudnya tak lagi terlihat. Kursi kosong itu tetap ada, bukan sebagai benda, tapi sebagai simbol. Simbol bahwa ilmu, kasih sayang, dan harapan tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hidup dalam hati setiap orang yang mau belajar dan berbagi. Dan begitulah cerita tentang kursi kosong di barisan depan madrasah kecil di sebuah desa, yang kini menjadi cahaya abadi bagi banyak jiwa. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa dalam setiap kehilangan ada harapan, dalam setiap kesendirian ada cinta, dan dalam setiap kursi kosong ada cerita yang menunggu untuk diisi oleh generasi baru yang penuh semangat dan keikhlasan. Kisah ini pun usai, tapi cahayanya akan terus hidup dalam setiap hati yang belajar, dalam setiap jiwa yang mengajar, dan dalam setiap langkah yang membawa kebaikan.